ekonomi Indonesia terus membaik pada tahun 2003 dan 2004. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan diarahkan untuk menjaga stabilitas pada ekonomi makro. Pada masa itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga meningkat. Sesudah Presiden SBY, Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Presiden RI. Menurut BPS, secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 tumbuh 3,69%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silem Bustania dari kelas 8B SMP Darul Maarif Jakarta Utara. Saya akan menjelaskan bagaimana kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa liberal. Pada masa demokrasi liberal, kehidupan ekonomi Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan kebijakan yang dirancang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kebijakan-kebijakan seperti Gunting Syafruddin, Gerakan Benteng, dan nasionalisasi Djavas Bank menjadi sorotan utama dalam upaya memperbaiki kondisi ekonomi yang tidak stabil. Tantangan ekonomi, inflasi tinggi, mata uang yang beredar meningkat, menyebabkan biaya hidup menjadi lebih mahal. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pusika Rizazula. Saya akan menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia pada masa kemerdekaan. Sebagai negara merdeka, Indonesia berhak mengelola perekonomiannya secara mandiri untuk mencapai tujuan negara yang tercantum pada pembukaan UUD Undang-Undang NRI tahun 1945. Namun, kondisi negara yang belum stabil mengakibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat juga menjadi tidak stabil, termasuk kehidupan perekonomian. Salah satu masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia di awal kemerdekaan adalah hiperinflasi atau angka inflasi yang tinggi. Hal tersebut terjadi akibat adanya peredaran uang Jepang yang tidak terkendali. Pemerintah Republik Indonesia RI belum memiliki mata uang pengganti sehingga belum dapat menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut. Pada saat itu kas pemerintah kosong karena pendapatan dari pajak dan bea masuk lainnya sangat berkurang, sedangkan pengeluaran negara makin bertambah. Oleh karena itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menetapkan berlakunya mata uang Djavas Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Selain masalah inflasi, Indonesia juga menghadapi masalah akibat pengepungan pasukan Belanda. Belanda mengepung Republik Indonesia secara ekonomis dengan menutup pintu keluar dan masuk perdagangan RI. Blokade yang dilakukan mulai November 1945 ini mengakibatkan berbagai barang dengan pemerintah RI tidak dapat diekspor. Belanda melakukan blokade dengan alasan mencegah masuknya senjata dan peralatan militer lainnya ke Indonesia, serta mencegah keluarnya hasil perkebunan milik Belanda dan bangsa asing lainnya. Blokade yang dilakukan Belanda tersebut adalah salah satu upaya menyudutkan Indonesia dari segi ekonomi.